Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 20 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan perusahaan swasta besar maupun kecil merupakan pahlawan ekonomi ketika pandemi saat ini. Hal itu disebabkan para pelaku usaha, terutama UMKM, bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kepastian pendapatan. 131 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu berkontribusi terbesar dari UMKM sebesar 120 juta. Dari unit usaha kita 99,7% itu UMKM yang jumlahnya 64 juta. Tetapi akses ekonomi kita dikuasai oleh kelompok yang tidak lebih dari 1%. Tutur Bahlil dalam prosesi penandatanganan komitmen kerjasama dalam program kolaborasi PMA atau PMDN dengan UMKM di Bali Sabtu 18 Desember yang lalu. Nah, terkait kelompok pengusaha 1% tersebut, Bahlil menceritakan kondisi saat krisis moneter tahun 1998 sampai 1999 silam. Dia berkata, saat itu pengusaha besar tidak setangguh pengusaha kecil atau UMKM. Nah, pemirsa, apakah konsentrasi ekonomi 1% menunjukkan ketimpangan yang besar? Apakah pertumbuhan ekonominya sebagai pencapaian yang buruk dan apa solusi atas kesenjangan ekonomi di Indonesia? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Bung Suwardi Basri. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Bagaimana ini kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, baik, sehat. Mas Aziz, bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat ini. Langsung saja ini, Bung. Ketika kita mencermati dan menelaah terkait dengan bagaimana para miliarder di Indonesia untuk mendapatkan kekayaannya, ini kan sebagian besar diperoleh gambaran industri apa saja di Indonesia yang paling banyak menyumbang kekayaan bagi para miliarder di Indonesia. Industri keuangan menghasilkan kontribusi terbesar bagi kekayaan para miliarder tersebut. Kemudian pertanian dan pertambangan juga menyumbang proporsi yang cukup besar pada kekayaan para miliarder tersebut, yang memang wajar kalau kita melihat bahwa sektor-sektor tersebut memiliki porsi besar di dalam perekonomian Indonesia. Nah, menurut Anda ini, Bung Suwardi, apakah konsentrasi ekonomi pada 1% ini menunjukkan ketimpangan yang berbahaya bagi Indonesia atau bagaimana nih? Mohon pencerahannya ini. Iya, yang jelas kalau tidak terjadi ketimpangan itu kan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dimaui gitu. Makanya setiap pemerintahan itu kan selalu berupaya agar indeks Gini rasio kita itu kemudian menjadi kecil kan begitu. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian di faktanya itu kemudian menjadi berbeda, maka saya kira ini bukan sesuatu yang ideal, ya. Kalau angkanya kemudian menjadi 1/99%, saya kira ini menjadi satu sinyal yang sangat berbahaya bagi ekonomi kita, bagi masyarakat kita. Gitu. Jadi ini sangat bahaya sekali. Gitu. Nah, kenapa kemudian saya sebut ini bisa berbahaya? Karena begini, ya. Kita kalau bicara dalam konteks akumulasi kapital, itu kan sebetulnya akumulasi kapital itu kan punya dua aspek kan. Yang pertama itu tentang konsentrasi of capital, atau yang kemudian disebut dengan law of capital concentration of capital. Pada sisi yang lain, apa yang kemudian kita sebut dengan
sentralisasi ya, atau law of centralization of capital begitu ya. Nah, kapital konsentrasi itu dia memiliki satu pemaknaan bahwa terjadi penumpukan modal itu dalam jumlah yang sangat besar itu di tangan segelintir individu-individu ya, yang kemudian dengan cara-cara seperti misalnya investasi atau reinvestasi profit ya, kemudian terjadi pengembangan atau perluasan skala-skala bisnis dalam membeli ya berbagai macam alat-alat produksi untuk kemudian menjadi semakin besar lagi ya. Sementara kalau kemudian kita bicara dalam konteks sentralisasi, bahwa akumulasi modal yang sudah dihimpun melalui law of concentration of capital itu kemudian menjadi di-handle atau dikelola oleh satu atau dua tangan gitu kan, yang kekayaannya itu kemudian makin membesar gitu. Nah, ujung daripada hal ini itu kemudian di sisi sana itu kemudian muncul apa yang kemudian disebut dengan law of increasing misery itu. Artinya hukum tentang meningkatnya apa yang kemudian disebut dengan kemelaratan kan begitu. Nah, dalam kerangka dasar inilah kemudian kita bisa melihat sorotan publik ya akhir-akhir ini misal seperti yang kemudian direpresentasikan oleh Buya Anwar Abbas itu ketika mengkritik tentang pengelolaan lahan ya di Indonesia yang kemudian dikuasai oleh segelintir orang, itu kemudian menjadi menemukan relevansinya gitu kan, dan implikasinya bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu makin besar gitu, dan kemiskinan atau kemelaratan itu gapnya itu juga semakin parah kan, dan saya kira ini juga bukan fenomena yang ada di sini, tapi hampir di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Artinya di skala dunia kita bisa menemukan bahwa hanya 1% orang di dunia ini kemudian menguasai 99 kekayaan, sementara 99%-nya itu tidak mendapat kekayaan. Nah, tapi balik lagi ke kasus Indonesia, saya tadi katakan bahwa ini memang sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan konsentrasi atau dengan tersentralisasinya kekayaan itu di tangan segelintir orang, artinya memungkinkan bahwa ada 99% dari rakyat Indonesia itu yang tidak memiliki akses itu terhadap kekayaan. Dan implikasinya kemudian bisa menjadi sangat serius gitu. Muncul berbagai macam problem-problem sosial di tengah-tengah masyarakat kan. Seperti yang secara langsung bisa kita rasakan itu adalah misalnya meningkatnya angka kekerasan ya di dalam di dalam rumah tangga misalnya ya, karena individu-individu itu yang kemudian bisa terakses langsung ya atau terkena akibat secara langsung itu dari kesenjangan itu. Apalagi kita tahu bahwa di era pandemi ini banyak orang yang kemudian mengalami PHK ya, kemudian diberhentikan kerja, jadi akses mereka terhadap harta itu kemudian menjadi hilang gitu, dan itu kemudian dibawa masuk itu ke dalam rumah tangga. Belum lagi kalau kita bicara tentang kriminalitas gitu, dengan sedikitnya resource ekonomi yang kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat itu memungkinkan terjadi berbagai macam kriminalitas. Kita bisa cek saja datanya di kepolisian ya, berapa banyak kasus yang kemudian sedang ditangani oleh kepolisian menyangkut masalah kejahatan atau kriminalitas semacam ini. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks resource kan, sumber daya manusia gitu. Dengan terkonsentrasinya kekayaan itu ya, kita bisa membayangkan bahwa betapa banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa memiliki akses ke pendidikan gitu. Ya, tidak bisa memiliki akses ke pendidikan karena pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Yang implikasinya apa? Dengan tidak adanya pendidikan, maka kemudian SDM kita itu menjadi SDM yang dari sisi intelektualitas mereka itu kemudian menjadi terbelakang.
Jadi kita akhirnya punya banyak sekali problem, itu problem kemiskinan, problem kebodohan, problem macam-macam, itu problem kejahatan dan seterusnya, yang itu kemudian diakibatkan dari adanya konsentralisasi dan sentralisasi kekayaan itu pada tangan beberapa gelintir orang. Begitu Mas Aziz. Ya baik, ini berarti konsentrasi ekonomi di 1% orang ini cukup berbahaya begitu ya bagi Indonesia begitu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut sendiri, ini kan sebagian besar kalau kita bicara terkait dengan ekonomi ya pasti ada di sektor perbankan begitu ya, di mana ini termasuk salah satu hal untuk mendapatkan modal begitu. Apakah kemudian besarnya kesenjangan juga ini terlihat pada penguasaan orang-orang kaya, ya, terutama di sektor perbankan. Dan kalau kita lihat, sebagaimana di pemberitaan yang beredar, itu kan dikatakan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Apakah ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi yang menjadi pencapaian yang buruk begitu, Bu Suwardi? Iya, kalau kita baca berita kan justru malah pemerintah kan selalu mengkampanyekan atau sering menyampaikan narasi tentang keberhasilan ekonomi, kemudian ditinjau dari aspek atau melalui indikator pertumbuhan ekonomi, kan begitu gitu. Dan saya kira ini kemudian juga menjadi sangat dilematis ya. Misalnya kalau sekarang kita lihat ada rencana kalau istilahnya PPKM maju mundur dan seterusnya, itu kan saya kira faktor yang sangat menentukan dari keputusan itu kan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi kan. Karena kita bisa bayangkan selama hampir 2 tahun misalnya dengan adanya pandemi, orang berhenti, kegiatan ekonomi berhenti, kemudian konsumsi itu kemudian menjadi turun, dan itu memberikan implikasi terhadap buruknya misalnya pertumbuhan ekonomi. Tapi kita bisa lihat bahwa kebijakan yang kemudian diambil itu dalam rangka untuk kemudian supaya ekonomi itu dia bisa tetap berputar gitu. Artinya orang silahkan untuk kemudian beraktivitas ekonomi dan sebagainya sehingga kemudian terjadi konsumsi. Kalau konsumsi terjadi maka pertumbuhan ekonomi itu kemudian dia bagus. Tapi kita bisa bayangkan betapa bahwa tindakan-tindakan seperti ini kan menimbulkan resiko-resiko di bidang kesehatan gitu. Tapi al-cost kita bisa melihat bahwa hal itu kemudian tidak menjadi prioritas kekhawatiran yang sangat mendalam. Kenapa? Karena yang penting bahwa pemerintah kemudian bisa menyampaikan narasi kepada publik bahwa selama masa pandemi itu kita masih bisa tumbuh misalnya sekian persen gitu. Jadi ini kan paradoksnya, paradoks pertama yang saya ingin sampaikan. Nah, kemudian yang kedua bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan tidak selalu mencerminkan kan keadaan yang sebenarnya. Salah satu indikator untuk kemudian mengukur adanya pertumbuhan itu kan lewat adanya konsumsi di masyarakat. Artinya begini, bahwa kalau mengukur ekonomi itu adalah seberapa banyak orang itu kemudian berbelanja, ya, membeli barang ini, membeli barang itu, dan seterusnya gitu. Nah, tapi kita juga bisa melihat bahwa capaian-capaian belanja itu dilakukan dalam keadaan yang hati itu tidak lego gitu, tidak tenang batin kan, karena orang belanja itu kan dalam keadaan dia memang terbelit ekonomi gitu ya. Makanya kita sering mendengar kontrasnya di masyarakat itu, ada sebahagian orang yang kaya, dia punya uang harta yang sangat banyak, tapi dia bingung apa yang mau dibelanjakan. Ya, tetapi sebaliknya ada orang yang kemudian memang sangat miskin, sangat sulit sekali, mereka mau berbelanja tapi mereka tidak punya harta untuk dipakai untuk berbelanja gitu kan. Dan ini kondisinya begitu gitu. Artinya indikator pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu kemudian merepresentasikan apa yang terjadi di masyarakat. Apalagi dengan angka yang tadi disebutkan bahwa 1% kekayaan Indonesia ini dikuasai oleh 1% orang kan, sementara 99% itu. Dan kalau kita lihat perhitungan pertumbuhan ekonomi itu kompositnya kan yang diambil gitu. Jadi agregat ekonominya yang diambil. Jadi ibaratnya seperti misalnya kepala kita taruh di kulkas, ya, kemudian badan kita taruh di luar,
dia di luar kulkas, baru kemudian kita disuruh mengukur gitu berapa suhu tubuh kita gitu kan, gitu ya. Ada yang di dalam kamar mandi atau yang di luar kamar mandi yang sumuk, itu kemudian kita suruh mengukur apakah iklim kita itu kemudian memang bagus gitu. Nah, jadi ini yang saya kira tidak bisa kemudian dijadikan sebagai ukuran apakah ekonomi kita itu kemudian membaik gitu. Nah, satu juga yang kemudian perlu kita cermati, Mas Aziz ya. Jadi bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga terjadi, itu salah satunya itu disumbang oleh apa yang kemudian kita sebut dengan pertumbuhan pada sektor non real. Nah, perbankan saya kira dia masuk dalam contoh ya, salah satu ekonomi non real itu tadi gitu. Kenapa? Karena uang yang seharusnya misalnya dia beredar di masyarakat itu kemudian tertimbun ya. Kemudian ada sebahagian pihak yang berusaha untuk mendapatkan gain atau keuntungan itu dari tersimpannya uang itu di bank ya. Jadi akhirnya ekonomi itu kemudian tidak berputar. Apalagi kalau kemudian kita lihat faktanya bahwa perbankan itu selama ini juga mengalirkan ya. Jadi kalau kita lihat secara teori ekonomi bahwa bank itu dia berfungsi untuk access of fund di satu sisi dengan akses publik terhadap dana itu kemudian banyak tidak terjadi. Kenapa? Karena lebih banyak uang-uang itu dia mengalir pada kelompok-kelompok bisnis tertentu gitu kan. Gitu. Jadi saya kira ini kemudian memberikan implikasi atau akibat bahwa sebagian orang saja yang menikmati fasilitas dari perbankan itu tadi gitu. Ya, yang kemudian berakibat pada konsentrasi kekayaan kembali kepada orang-orang yang kaya tadi itu gitu. Jadi saya kira ini memang menjadi satu paket gitu kan. Penguasaan terhadap perbankan sekaligus penguasaan terhadap dan pengalihan kekayaan itu kepada bisnis-bisnis yang dilakukan oleh para korporasi gitu. Ya, baik Bung Suwardi. Lantas kemudian kalau kita bicara terkait dengan ekonomi dan juga pemerintahan atau perpolitikan, kita kan juga melihat bahwasanya ternyata juga banyak ya di kalangan para pengusaha yang kemudian dekat dengan para penguasa begitu. Nah, kalau kita melihat hal tersebut, apakah ruang politik dan ekonomi kita di dalam sistem negara kita, di dalam sistem demokrasi ini, apakah ini memang digunakan untuk memenuhi dalam tanda petik ya, digunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang ya, dibandingkan dengan kepentingan banyak orang. Kita bisa lihat ya bagaimana polemik tes PCR ya dengan harga yang begitu dan cukup menyulitkan bagi rakyat kita. Nah, ini apakah seperti itu ini keadaan kita antara politik dan ekonomi di dalam sistem demokrasi ini memang digunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang daripada kepentingan rakyat banyak ini. Mohon penjelasannya ini. Iya, jadi memang menarik ya pada saat kita membaca 1% miliarder menguasai kekayaan sedemikian rupa ya. Pada sisi lain kemudian ada 99 orang itu mengalami kesulitan ya. Itu pada saat yang sama misalnya kita bisa melihat data ya sebagaimana yang dilansir oleh KPK bahwa 70-an persen ya pejabat negara kita itu kekayaannya itu justru malah melimpah gitu. Jadi ini kan semacam paradoks gitu kan, bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang sedemikian rupa itu ternyata ada peningkatan yang sangat luar biasa itu terhadap kekayaan dari para pejabat. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa memang kekuasaan yang sekarang existing itu memang didesain atau digunakan untuk kemudian bisa mengintervensi dan meraih ya berbagai macam keuntungan ekonomi itu yang sedemikian besar itu kan melalui berbagai macam perangkat ya, melalui undang-undang, melalui kerangka kebijakan dan seterusnya kan. Termasuk yang kita lihat isunya terakhir ini bagaimana kebijakan yang kemudian diputuskan di dalam rapat kabinet itu ya itu kemudian benefitnya itu
soal PCR itu kan benefitnya itu kemudian banyak dinikmati oleh mereka-mereka yang berada di dalam pusaran kebijakan itu gitu ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pejabat itu kemudian memanfaatkan berbagai macam fasilitas untuk kemudian banyak benefit gitu, banyak keuntungan ekonomi gitu ya. Dengan bahasa lain saya ingin mengatakan begini, jadi kalau dulu orang itu kan berbisnis untuk mendapatkan kekayaan, tapi kalau bisnis itu dia bisa mengakumulasi kekayaan berapa sih gitu, semaksimal apa sih, itu tidak sebesar dari apa yang sekarang bisa kita lihat, bahwa kekayaan yang sebegitu besar itu mudah sekali diraih, mudah sekali digapai itu melalui jalur politik gitu, bukan lagi melalui jalur bisnis gitu. Ya, makanya politik itu kemudian mengintervensi ekonomi, pun juga sebaliknya ekonomi itu dipengaruhi oleh keputusan politik ya. Makanya dalam konteks ini kan kita tidak bisa membedakan mana persoalan ekonomi, mana persoalan politik, karena yang berkembang sekarang itu adalah political ekonomi kan begitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua bahwa saya jadi ingat apa yang kemudian dikatakan oleh Douglas Saltmarsh, misalnya dia mengatakan bahwa hanya di dalam masyarakat kapitalis itulah demokrasi itu dia tumbuh gitu. Artinya apa? Seberapapun besar orang dia ingin mengakumulasi kekayaan, itu salah satu wasilahnya itu adalah melalui demokrasi gitu, melalui cara-cara yang demokratis gitu. Kenapa? Karena di dalam prinsip demokrasi itu kita tahu ada yang disebut dengan kebebasan ya dalam kepemilikan gitu. Ya, dan di dalam demokrasi itu tidak ada satu mekanisme hukum yang bersifat baku gitu. Karena semua keputusan-keputusan hukum itu tunduk pada keputusan-keputusan politik. Jadi kalau misalnya kekuasaan yang sekarang eksisten ini dia ingin menggapai ya kekayaan yang sedemikian besar, itu mudah sekali gitu, ya kan? Karena memang fasilitas di dalam demokrasi itu diberikan gitu, ya kan? Kalau dalam istilahnya the winner takes all gitu kan. Jadi yang menang di dalam demokrasi itu dia bisa mengambil semua-muanya kan, mengambil gunung, mengambil tambang, mengambil ini, mengambil itu dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ini berjalin kelindan antara meningkatnya kekayaan pejabat ya di tengah pandemi ini dengan mereka memanfaatkan fasilitas-fasilitas di dalam demokrasi ya, atau menggunakan sistem demokrasi itu untuk memperkaya diri gitu. Apalagi kita tahu bahwa selama ini kritikan yang sering disampaikan di dalam banyak sekali diskursus adalah bahwa demokrasi kita ini memang demokrasi yang berbiaya mahal gitu kan. Jadi siapa yang mampu membayar, dialah yang kemudian bisa menguasai demokrasi. Nah, ujung-ujungnya kita tanya siapa sebetulnya yang starting point-nya lebih dulu dan lebih kuat di dalam alam demokrasi. Ya balik lagi adalah para pemilik kapital. Gitu. Makanya saya kok nggak yakin bahwa parliamentary threshold itu kemudian menjadi solusi terhadap pencegahan terhadap istilah orang-orang itu oligarki kan, oligarki politik dan oligarki ekonomi. Karena yang terjadi siapapun yang berkuasa tetap ya penguasanya tetap yang berpengaruh itu adalah mereka yang starting point-nya lebih dulu dan lebih kuat di dalam demokrasi, yaitu para pemilik-pemilik modal gitu. Jadi ya, gitu. Baik Bung, ini cukup menarik ya. Jadi memang ada mungkin kolaborasi antara para kapital dan juga para penguasa, sehingga ini bisa menyebabkan ya sebagian besar kekayaan di negeri ini hanya dikuasai oleh 1% orang, sehingga 99% yang lain ini merana begitu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, ini apa ini kira-kira solusi? Apa solusi atas kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, dan apa juga solusi ekonomi atas ketimpangan serta kemiskinan yang masih saja terus ada dan bahkan belum bisa lenyap ya dari negeri kita tercinta ini? Silakan, Mas Rik. Nah, ini saya kira memang Mas Aziz memberikan satu pertanyaan lompatan gitu kan. Ya, satu pertanyaan lompatan. Jadi saya kira solusinya apa yang kemudian harus disampaikan. Saya
tidak melihat bahwa di situ itu ada solusi gitu ya. Saya tidak melihat bahwa di situ ada solusi. Coba bagaimana kita bisa melihat bahwa dengan perangkat-perangkat sistem yang seperti ada sekarang ini itu kemudian bisa digunakan untuk istilahnya distribusi kekayaan gitu kan. Sementara kita tahu bahwa variabel-variabel model penyelesaian ekonomi atau kesenjangan itu masih menggunakan pola-pola yang sama gitu kan, melalui perhitungan pertumbuhan ekonomi yang agregat tadi gitu kan. Artinya begini, kalau di dalam konsep agregat ekonomi itu kan kalau angkanya sudah sesuai kan dianggap sukses gitu ya. Di sisi sana itu kalau ada yang misalnya kesulitan, ada yang menderita, itu tidak menjadi soal itu. Yang penting angkanya itu kemudian dalam grafik skor itu kemudian bagus gitu. Gitu. Ya. Kemudian pada sisi lain kita bicara tentang sektor perbankan tadi, gimana caranya masyarakat itu kemudian dia bisa mengakses permodalan kalau misalnya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diagunkan yang memungkinkan dia itu untuk mendapatkan fasilitas kredit misalnya, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Atau bahkan ketika misalnya perbankan ya sudah menjadi rumusan kan, kalau makin besar perbankan itu maka makin sulit dia menyalurkan kredit ke ke masyarakat gitu. Jadi saya kira ya itu. Kemudian belum lagi kalau kita lihat dari faktor-faktor politiknya gitu. Siapa kemudian yang kembali akan berkuasa? Ya mereka-mereka yang tadi saya sebutkan itu punya peluang, punya modal yang sangat besar kan gitu. Ya, yang kemudian mereka akan kembali mengintervensi ekonomi, mengintervensi politik dan seterusnya. Gitu. Jadi solusinya bisa kita ambilkan melalui jalan apa kalau sistemnya begitu. Makanya ya ini kalau ibaratnya begini ya, apalagi kalau dikaitkan dengan konteks bagaimana Islam menyelesaikan. Jadi ada orang dia pacaran, kemudian dia berzina, kemudian dia hamil, tapi dia tidak ingin bertanggung jawab. Terus kemudian setelah itu ditanya bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini gitu kan. Ya, kira-kira kalau ini yang terjadi, apa jawaban Islam terhadap masalah ini? Ya, kasihkan dalil. Asani wasani kulla wahidin min huma mi'ata jalda itu ketemu pirang perkara gitu kan. Ya kan? Ya, udah orang sudah menderita susah, dia hamil di luar nikah, kemudian macam-macam, terus dia disuruh untuk selesaikan dengan konteks Islam. Makanya saya bilang bahwa kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ekonomi, maka tidak bisa diselesaikan itu dengan menggunakan mekanisme atau model yang sudah ada, gitu kan? Tetapi yang harus diselesaikan itu adalah pada aspek yang kita sebut dengan aspek ideologisnya, gitu. Ya, aspek ideologisnya. Jadi bukan kebijakannya yang kita benahi atau yang kita selesaikan, tetapi yang harus kita selesaikan itu pada aspek ideologisnya. Nah, dalam konteks inilah saya kemudian menyampaikan bahwa ya, kalau kita melihatnya dalam kacamata perspektif ekonomi ya, yang ini yang saya tawarkan yaitu konsep ekonomi Islam, maka kita akan bisa melihat secara faktual, secara de facto, secara historis ya, bahwa dalam rentan 14 abad ya kaum muslimin itu berkuasa melalui satu institusi politik yang tunggal gitu ya. Itu kemudian kita bisa lihat ya, sebagaimana juga yang dikutip oleh Will Durant kan dalam History of Class Civilization itu, yaitu apa yang kita sebut dengan kesejahteraan, kebahagiaan, ya, kemudian terpenuhnya hak-hak dasar baik berupa pangan, sandang, papan, ya, kemudian yang lain seperti misalnya pendidikan, kesehatan, termasuk juga di dalamnya itu adalah keamanan, itu mampu diwujudkan oleh sistem Islam itu dalam rentang yang cukup panjang, yaitu kurang lebih selama 14 abad. Itu satu gitu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana caranya menyelesaikan problem ekonomi ya, maka kita tinggal melihat saja apa yang kemudian dilakukan oleh generasi-generasi muslim terdahulu, yaitu bagaimana kemudian mereka bisa menciptakan itu semua. Itu satu. Kemudian yang kedua ya,
paradigma di dalam Islam yang saya sampaikan itu berbeda juga dengan paradigma di dalam sistem kapitalisme. Kalau di dalam paradigma sistem kapitalisme kita tahu bahwa dalam teori murni mereka yang disebut dengan problem, setelah mereka menganalisa akar masalah dari ekonomi itu adalah pada scarcity, oleh Islam dikatakan bukan itu problemnya. Kan terbukti juga melalui fakta-fakta yang sekarang bisa kita lihat kan, ya, bahwa ada 1% menguasai itu kan menunjukkan bahwa problemnya kan bukan pada produksi ya, pada kelangkaan sumber daya, tetapi pada distribusi. Nah, disinilah Islam itu kemudian memandang bahwa problem ekonomi itu yang seharusnya dipecahkan itu adalah problem distribusi, bukan pada produksinya. Karena secara sumber daya itu cukup gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, saya kira bahwa ada prinsip dasar juga yang sekarang itu tidak dimiliki oleh negeri ini, yaitu menyangkut masalah pengaturan tentang konsep milkiyah itu. Ya, kita bisa bayangkan bahwa di dalam sistem demokrasi seperti ini, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, itu membebaskan semua orang itu untuk berkompetisi, untuk memiliki segala macam, tanpa diatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikuasai gitu. Ya, sehingga menjadi sah saja kalau misalnya kita ketemu kan bahwa ada salah seorang pejabat yang menguasai tanah di Kalimantan, menguasai tanah di beberapa tempat, menguasai hutan di Kalimantan, atau bahkan menguasai tambang di Papua dan seterusnya itu. Kenapa? Dan itu semuanya kan legal, itu semuanya sah di dalam prinsip teori ini gitu. Nah, sementara kalau di dalam Islam kita tahu bahwa paradigma kepemilikan itu berangkat dari satu prinsip bahwa yang namanya harta itu adalah milik Allah gitu. Ya. Adapun kalau dia menjadi dikuasai oleh manusia itu berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada apa yang kemudian kita sebut dengan izin dari Allah gitu, ya. Melalui hukum-hukumnya kan gitu. Sehingga kemudian turunannya kita bisa melihat ada yang disebut dengan kepemilikan individu, kepemilikan publik, ada yang kemudian disebut dengan kepemilikan negara gitu. Nah, secara fitrah ini yang sebetulnya memang sesuai dengan karakter dasar manusia itu. Kenapa? Karena manusia kan mesti akan berpikir, kok bisa sih gunung seluas sekaya itu ya kan, yang mengandung emas sekaya itu kok bisa-bisanya sih dikuasai oleh satu individu. Maka kemudian nanti akan muncul harusnya memang gunung tambang ya, gunung emas misalnya itu seharusnya memang menjadi milik kita semua gitu kan, yang harusnya dikelola oleh negara dan negara tidak boleh mengambil gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita bilang bahwa konsepnya harus ini yang diterapkan ya, junto di dalamnya ya, variabel ekonomi makronya, yaitu berkembangnya ekonomi non realnya kita tutup ya. Jadi bukan lagi kita berbicara tentang berapa sebenarnya tingkat suku bunga yang ideal, yang sekian persen atau yang sekian persen, tapi secara ideologis kita katakan bahwa namanya riba itu haram ya. Wa halallahu bai wa harrama riba, ya, besar kecil itu hukumnya tetap haram. Itu berarti bahwa kita sedang berpikir tentang bagaimana merubah ya, bukan mereformasi gitu kan sistem ya, tapi bagaimana merombak dengan sesuatu yang baru sama sekali. Dan ini saya kira memang butuh satu upaya dan satu langkah dari kaum muslimin untuk kemudian bisa melandingkan ide-ide semacam ini di tengah-tengah publik sedemikian sehingga maka kemudian mereka bisa berjuang bersama-sama untuk terwujudnya keadilan itu gitu. Saya kira itu Mas Aziz. Ya, baik Bung Suwardi Basri, Mas Awan, ini luar biasa ya. Jadi memang kadang-kadang ini kita itu lupa ya, bagaimana kemudian ketika ada problem, ada masalah, kita baru mencari solusi kepada Islam. Padahal seandainya Islam itu sudah diterapkan sejak awal ya, sejak mulai dari awalnya ya, produksi, distribusi, dan lain sebagainya, itu kalau memakai Islam, ketimpangan ekonomi ini tidak akan pernah terjadi. Begitu ya Bung Suwardi ya? Ya, satu lagi saya tambahkan begini. Ya, terakhir. Jadi silakan. Kaitannya dengan kemiskinan itu, bahwa kemiskinan itu kan dalam pandangan Islam dan kapitalisme kan berbeda memandang. Kalau dalam pandangan Islam itu bahwa kemiskinan itu bukan diukur berdasarkan agregat tadi, tapi dilihat dari individu per individu kan gitu.
Makanya kalau ada satu orang saja yang kemudian miskin, itu negara itu sudah angkat bendera gitu. Bendera. Ya, bahasanya apa? Angkat bendera untuk segera mengajak seluruh komponen-komponen masyarakat untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah ini gitu. Karena yang paling penting itu adalah terpenuhinya kebutuhan individu per individu, bukan bukan akumulasi gitu. Ya ini yang saya kira nanti memang bisa kita diskusikan pada kesempatan yang lain, bagaimana secara filosofis, secara kebijakan, secara teknis Islam itu kemudian menyelesaikan problem kemiskinan gitu. Itu Mas Aziz ya. Ya baik, ya, ini satu nasihat ya buat kita semua, bahwasanya di dalam Islam yang namanya miskin tidak hanya sekedar di angka-angka ya, tapi bagaimana real kondisi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan terima kasih. Benar. Dan untuk itu kita harus mempelajari Islam secara mendalam. Jadi yang mengatakan bahwa jangan mempelajari Islam secara mendalam itu abaikan saja gitu. Sekian saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Bung Suwardi Basri ini telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.